Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, sukacita boleh menjumpai Bapak Ibu Saudara buat hari ini. Apa kabarnya? Amazing, nothing missing, nothing broken. Itu doa saya, semua yang ajaib, dahsyat terjadi dan digenapi dalam hidup kita semuanya. Haleluya. Puji Tuhan, sukacita dalam Miracle Message hari ini kita boleh sama-sama merenungkan firman Tuhan. Saudara, sama-sama kita akan belajar dari Mazmur 23. Ada satu hal yang menarik yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudara dalam renungan hari ini tentang Tuhan adalah gembalaku. Amin. Saudara, dalam Mazmur 23 dikatakan demikian. Tuhan gembalaku yang baik. Dia Tuhan gembala kita yang baik. Amin. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Perhatikan Bapak Ibu, waktu kita percaya dan menerima menjadikan Tuhan adalah gembala kita, maka ada sesuatu yang terjadi, yaitu Tuhan sebagai pemelihara hidup kita, penuntun langkah hidup kita, dan penyedia dalam hidup kita. Dikatakan demikian, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sebuah ungkapan iman, sebuah ungkapan keyakinan yang ditujukan oleh Daud ini kepada Tuhan. Saat dia jadikan Tuhan gembalanya, maka yang terjadi takkan kekurangan aku. Selalu kata kekurangan bicara tentang ada sesuatu yang kita merasa tidak ada kelimpahan di sana. Tapi waktu kita menjadikan Tuhan adalah gembala kita, yang terjadi ada yang namanya kelimpahan, takkan kekurangan aku. Artinya dalam rohani kita, hidup kita terus akan ada dalam penyediaan Tuhan. Katakan amin. Saudara, kita imani ini terjadi dalam hidup kita. Saat kita menjadikan Tuhan adalah gembala kita, maka saudara, kita melihat hidup kita terus ada dalam berkat Tuhan, penyediaan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Sebagaimana gembala yang memperhatikan domba-dombanya, itu juga yang akan terjadi dalam hidup kita. Dikatakan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Saudara, dibaringkan di padang rumput hijau dan membawa ke air yang tenang. Bicara tentang pemeliharaannya dalam hidup kita. Saudara, Tuhan rindu kita menikmati semua yang terbaik daripadanya. Nah, seringkali dengan situasi, kondisi, keadaan yang terjadi, berapa banyak orang menyangka bahwa Tuhan sudah tidak lagi peduli. Tuhan seperti mencampakkan, Tuhan seperti membiarkannya. Saudara dengar ini, Tuhan gembalamu, maka yang terjadi adalah Dia yang akan memelihara hidup kita. Dia membaringkan ke padang rumput hijau, berarti ada penyediaan yang luar biasa, ke air yang tenang. Domba takut dengan air yang beriak, yang bergejolak, maka dibawa ke air yang tenang. Artinya apa? Bicara semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kalau Bapak Ibu hari-hari ini engkau sedang mengalami seperti ada tanda tanya besar dalam hidupmu, Tuhan itu sebenarnya peduli atau tidak? Sama berkata, Tuhan sangat peduli, Dia memelihara hidupmu. Yakinkan hatimu, yakinkan jiwamu bahwa Tuhan membaringkan Bapak Ibu Saudara di padang yang berumput hijau dan membimbing Bapak Ibu Saudara ke air yang tenang. Artinya Tuhan memelihara kita Bapak Ibu. Maka Tuhan berkata, jangan kamu khawatir akan apa yang engkau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir akan hari esok. Kesusahan sehari cukup sehari. Rasul Paulus menambahkan bahwa jangan kamu khawatir, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan dan Ia akan memelihara hidupmu. Artinya kita percaya Tuhan yang memelihara hidup Bapak Ibu Saudara. Amin. Jangan biarkan hari ini ketakutan, kekhawatiran menguasai hidup kita. Dia pemelihara hidup kita. Di saat-saat yang paling tidak mudah kita hadapi, ternyata ada Tuhan sebagai gembala kita yang memelihara hidup kita.
Katakan amin. Yang ketiga dikatakan, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar. Ini bicara Tuhan yang menuntun kita kepada kebenaran. Saudara, ada banyak orang ingin menentukan jalannya sendiri. Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Tapi kalau kita menjadikan Tuhan adalah gembala kita, maka Dia akan membimbing kita dari waktu ke waktu, dari satu tempat ke tempat, dari satu langkah ke langkah selanjutnya, yang dimana Ia menuntun di jalan yang benar. Artinya, kita tetap ada dalam destiny kita tetap ada dalam tujuan kita yang Tuhan tetapkan buat kita. Kita tidak melenceng ke kanan atau ke kiri. Ia menuntunmu di jalan yang benar. Tuhan membawa kita untuk mengalami semua hal yang baik dalam hidup kita. Sekalipun terkadang ada yang namanya lembah kekelaman, tapi kita hanya melewatinya. Itu bukan tujuan akhir kita. Dia akan membawa kita melewati itu menuju tempat perhentian yang Tuhan sediakan bagi kita, domba-dombanya. Katakan amin. Saudara, biarkan Tuhan menuntun hidupmu. Jangan ambil keputusan tanpa melibatkan Tuhan. Jangan ambil keputusan tanpa engkau bertanya kepada Tuhan. Jangan ambil keputusan tanpa Bapak Ibu melibatkan Tuhan sepenuhnya dalam hidupmu. Saudara, dikatakan Tuhan yang membimbing, menuntun hidup kita dengan tangan kanannya yang membawa kepada kemenangan demi kemenangan yang gilang gemilang. Artinya Tuhan membawa kita kepada hal-hal yang dahsyat. Kalau Tuhan menuntun Bapak Ibu, Tuhan tidak ingin Bapak Ibu hanya sekedar Bapak Ibu melewati atau menjalaninya saja. Tapi Bapak Ibu, Tuhan membawa kita untuk melewati semua kehidupan ini dan membawa kepada jalan-jalannya yang benar. Sehingga hidup kita akurat, hidup kita selaras dengan apa yang Tuhan mau. Kita tidak melenceng atau berbelok dari kanan atau kiri, tapi kita tetap melangkah di jalan Tuhan. Katakan amin. Yang sepakat dengan saya katakan yes, katakan haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Maka Bapak Ibu, ketika Yosua dipilih untuk memimpin bangsa Israel menggantikan Musa, maka Tuhan berkata kepadanya, kuatkan, teguhkan hatimu. Kuatkan, teguhkan hatimu. Jangan engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri. Renungkan dan perkatakan Taurat Tuhan. Maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Artinya, saudara, firman Tuhan menuntun langkah hidup Yosua dan bangsa Israel, membawa mereka kepada kemenangan. Tuhan menuntun Bapak Ibu bukan sekedar untuk menjalani saja, tapi untuk membuat Bapak Ibu menang di jalan orang-orang benar. Amin. Jadi pagi hari ini, taruh hari ini iman, Tuhan gembalaku. Dia pemeliharaku, Dia penyediaku, dan Dia penuntunku. Dia sumber dalam hidupku. Amin. Biarkan renungan sederhana menjadi berkat buat saudara semua hari ini. Kalau hari ini Bapak Ibu sepakat dengan saya, mari berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah gembalaku. Berdoa, Tuhan, Engkaulah gembalaku. Tuhan, aku mau Engkau menjadi gembala yang memelihara, menyediakan, dan menuntun langkah hidupku di jalan yang benar. Aku tidak mau melangkah Tuhan dengan kekuatanku sendiri, tapi aku mau melangkah berjalan bersamamu Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kalau Bapak Ibu diberkati dengan renungan ini, jangan lupa like, komen, bagikan, menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. God bless you all.